Selamat berjumpa lagi semuanya bersama Yanti dan Yanto. Pada saat ini kita akan mencoba memberikan spoiler Donghua Stellar Transformation Season 6 episode 7, sesuai yang sudah kita ketahui bersama jika pada episode sebelumnya sudah lebih dari 3 tahun teratai megah 7 warna yang akhirnya matang dan memancarkan cahaya berwarna. Namun tiba-tiba saja justru ada 2 teratai memudar dan cahayanya berkumpul di tengah kolam sehingga membuka susunan ilusi tersembunyi. Lalu terungkaplah sebuah teratai megah dengan 9 kelopak yang memancarkan cahaya hitam. Teratai megah berkelopak 9 merupakan harta karun yang sangat langka. Tentu saja saat ini ekspresi dari Tanjiu berubah drastis dan Kinyu menyadari bahwa situasi ini jauh lebih rumit dan berbahaya dari yang dia duga. Hal itu karena teratai megah berkelopak 9 adalah sebuah keajaiban alam yang memiliki 9 kelopak bunga yang memancarkan keindahan luar biasa. Sementara itu teratai megah 7 warna yang juga dikenal sebagai teratai megah 7 kelopak, meskipun lebih besar ukurannya hanya memiliki satu inti teratai di atas kepala bijinya, namun berbeda dengan teratai megah 9 kelopak yang meskipun lebih kecil memiliki 3 biji teratai yang berkilau dan tembus pandang. Ketiga biji teratai ini memancarkan cahaya putih susu yang mempesona. Di tengah kepala biji teratai tersebut terdapat inti teratai hitam yang berkilau seperti es batu, memancarkan cahaya hitam dan aura dingin yang menusuk. Kinyu akhirnya memahami mengapa 2 teratai megah 7 warna bisa tumbuh berdamping. Ternyata aura yang dipancarkan oleh teratai megah 9 kelopaklah yang memungkinkan 2 teratai megah 7 kelopak tersebut tumbuh. Namun teratai megah 9 kelopak ini bersifat tirani menyerap esensi dari 2 teratai megah 7 kelopak untuk mematangkan dirinya sendiri. Dalam benak Kinyu muncul informasi tentang teratai megah 9 kelopak yang pernah ia baca dalam gulungan emas. Teratai ini dianggap sebagai harta karun legendaris lebih berharga daripada teratai megah 7 warna. Bagian paling berharga dari teratai megah 9 kelopak ini adalah inti teratainya yang dipelihara melalui penyerapan energi spiritual Grand Mist. Inti teratai ini memungkinkan seseorang untuk menciptakan klon teratai yang luar biasa. 3 biji teratai putih susu memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali seseorang dari kematian, sementara 9 kelopaknya adalah ramuan obat yang sangat berharga, bahkan batang dan akarnya pun memiliki nilai yang tak ternilai. Kinyu merasa bersemangat meskipun dia memiliki kuil dewa penyihir yang penuh dengan harta karun. Teratai megah 9 kelopak ini tetap menjadi sesuatu yang sangat dia inginkan, terutama inti teratai hitamnya. Dia menyadari bahwa informasi tentang teratai megah 9 kelopak hanya diketahui oleh kalangan elit di alam ilahi dan tampaknya Tanjiu dan Liu Yuxi belum sepenuhnya memahami betapa berharganya teratai ini. Liu Yuxi yang melihat teratai megah 9 kelopak terkejut. Dia menyadari bahwa teratai ini telah menyerap esensi dari 2 teratai megah 7 warna menjadikannya jauh lebih berharga. Dia bertanya-tanya apakah ini adalah teratai megah 9 kelopak yang legendaris. Namun baik Liu Yuxi maupun Tanjiu tidak mengetahui secara detail tentang kegunaan dari berbagai bagian teratai ini. Mereka hanya yakin bahwa teratai megah 9 kelopak jauh lebih berharga daripada teratai megah 7 warna. Ketika Liu Yuxi berencana untuk berdiskusi dengan Tanjiu tentang cara membagi teratai ini, tiba-tiba ekspresinya berubah. Dia berusaha menghindar tetapi serangan dahsyat seberat lebih dari 20.000 kg menghantam kepalanya. Liu Yuxi terlempar seperti bola menabrak dinding batu hingga retak. Meskipun serangan itu sangat keras, Liu Yuxi hanya mengalami luka di kepala. Darah mengalir tetapi dia masih bisa bangkit. Di episode selanjutnya Tanjiu dengan alis merahnya yang mencolok mencibir, dia memuji pertahanan Liu Yuxi yang tangguh tetapi juga mengungkapkan niatnya untuk mengambil teratai megah 9 kelopak untuk dirinya sendiri. Liu Yuxi yang kini hanya memiliki sekitar 60% kekuatannya menyadari bahwa Tanjiu tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Pertarungan sengit pun terjadi antara kedua dewa surgawi ini.
Tanjiu menggunakan 9 cambuknya dengan kecepatan yang luar biasa, sementara Liu Yuxi mengandalkan pertahanan tubuhnya yang luar biasa kuat. Ruang di sekitar mereka terdistorsi oleh kekuatan serangan mereka. Qinyu yang diam-diam mengamati dari sudut ruangan terkesima dengan pertarungan ini. Tiba-tiba Tanjiu mengeluarkan 2 klonnya yang langsung menyerang Liu Yuxi dari kedua sisi. Kedua klonnya itu meledak dengan kekuatan yang dahsyat menyebabkan kerusakan parah pada Liu Yuxi. Meskipun pertahanannya kuat, Liu Yuxi kini terluka parah. Liu Yuxi yang merasa dikhianati memutuskan untuk mengorbankan dirinya. Dia menyulut Nasten Soul-nya meningkatkan kekuatan kesadaran ilahinya secara drastis. Tanjiu yang menyadari bahaya mengeluarkan 3 klon lagi dan menyulut jiwa mereka. Ledakan yang lebih dahsyat terjadi menghancurkan seluruh rumah bawah tanah. Liu Yuxi dan 3 klon Tanjiu musnah dalam ledakan itu. Qinyu yang menyaksikan semua ini hanya bisa menghela nafas. Pertarungan antara 2 teman lama yang berubah menjadi musuh ini berakhir dengan tragis. Qinyu menyadari bahwa dalam dunia yang penuh dengan kekuatan dan harta karun, persahabatan dan kepercayaan seringkali menjadi korban dari keserakahan dan ambisi. Setelah ledakan dahsyat yang menghancurkan 5 klon Tanjiu, hanya tersisa 4 klon yang masih berdiri. Keempat klon ini mengawasi lokasi ledakan dengan penuh kewaspadaan. Mata mereka menyala dengan ekspresi yang tajam. Mereka segera menyebarkan domain spasial mereka, mengunci seluruh area dan menghentikan semua gerakan, termasuk batu-batu yang berhamburan dan puing-puing yang berterbangan. Dalam sekejap, halaman yang sebelumnya kacau balau menjadi tenang dan diam. Tanjiu yang kini telah menyatu kembali menjadi satu tubuh berjalan perlahan menuju tempat Liu Yuxi meledakkan dirinya. Di sana dia menemukan sisa-sisa Liu Yuxi, sebuah armor perang yang rusak, sebuah storage divine artifact dan sepasang sarung tangan surgawi kualitas menengah. Melihat sisa-sisa ini, Tanjiu yakin bahwa Liu Yuxi benar-benar telah mati. Menyulut Nasten Soul adalah akan bunuh diri dan tidak ada yang bisa bertahan dari itu. Sementara itu Qinyu yang diam-diam mengamati dari kejauhan memutuskan untuk menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Dia tahu bahwa Tanjiu masih dalam keadaan waspada dan serangan terbaiknya harus dilakukan saat Tanjiu lengah. Qinyu memusatkan perhatiannya siap untuk meluncurkan serangan mematikan kapan saja. Tanjiu yang merasa lega setelah membunuh Liu Yuxi berjalan menuju kolam air berat kesatuan di mana teratai megah 9 kelopak berada. Pertarungan sebelumnya tidak merusak teratai tersebut yang masih memancarkan cahaya hitam yang mempesona, terutama inti teratai hitamnya yang berkilau. Tanjiu melangkah ke dalam kolam merasakan dinginnya air berat kesatuan yang menusuk tulang. Meskipun dingin itu tidak cukup untuk membunuh seorang dewa surgawi seperti dirinya, saat Tanjiu memusatkan perhatiannya pada teratai megah 9 kelopak, Qinyu melihat kesempatan itu. Dengan tombak panjang di tangannya, Qinyu melakukan teleportasi dan muncul tepat di belakang Tanjiu. Tanpa ragu dia menusukkan tombaknya ke kepala Tanjiu. Tombak itu menembus dengan mudah menghancurkan kepala Tanjiu menjadi debu. Namun Qinyu terkejut ketika melihat bahwa Tanjiu masih hidup. Ternyata Tanjiu telah membagi jiwanya menjadi 9 bagian, menyebarkannya ke seluruh tubuhnya. Meskipun kepala dan salah satu bagian jiwanya hancur, 3 klon lainnya masih bertahan. Ketiga klon ini segera melarikan diri ke arah yang berbeda mencoba menyelamatkan diri. Qinyu tidak membuang waktu. Dia menggunakan teleportasi untuk mengejar salah satu klon yang melarikan diri ke terowongan. Dengan tombaknya Qinyu menghancurkan klon tersebut, menghancurkan jiwa dan pelet emas darah gioknya. Namun klon terakhir berhasil melarikan diri melalui terowongan rahasia yang tidak diketahui Qinyu. Meskipun kecewa karena tidak bisa membunuh semua klon Tanji, Qinyu memutuskan untuk tidak terlalu khawatir. Dia yakin bahwa bahkan jika Tanjiu berhasil melarikan diri, tidak banyak yang bisa dia lakukan. Teleportasi adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh God Kings dan tidak banyak yang akan mempercayai cerita Tanjiu tentang seseorang yang memiliki kemampuan serupa.
Kinyu kemudian beralih ke teratai megah 9 kelopak yang masih memancarkan cahaya hitam yang memikat. Dengan menggunakan energi spasial dari dunia universalnya, dia memindahkan teratai dan air berat kesatuan ke dalam dunianya. Di sana Kinyu memisahkan air berat kesatuan dari teratai dan mulai merenungkan cara terbaik untuk memanfaatkan inti teratai hitam yang berharga. Inti teratai hitam itu memiliki potensi besar. Jika disempurnakan itu bisa menciptakan klon teratai yang luar biasa, sebuah klon teratai yang memiliki kekuatan pertahanan melebihi artefak surgawi kualitas tinggi. Kinyu merasa bersemangat dengan prospek ini. Dia tahu bahwa klon tersebut akan menjadi aset yang sangat berharga dalam pertarungan di masa depan. Saat Kinyu merenungkan langkah selanjutnya, tiba-tiba manik-manik emas yang dia dapatkan dari alam bintang gelap mulai bergerak dengan sendirinya. Manik-manik itu terbang menuju teratai megah 9 kelopak dan inti teratai hitam memancarkan sinar cahaya hitam yang bersatu dengan sinar keemasan dari manik-manik tersebut. Kedua cahaya itu mulai berputar bersama menciptakan fenomena yang menakjubkan. Kinyu mengamati dengan penuh perhatian. Penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya, dia tahu bahwa ini adalah momen penting dan dia siap untuk memanfaatkan segala peluang yang muncul dari fenomena ini. Inti teratai hitam dari teratai megah 9 kelopak dan manik emas memancarkan cahaya secara bersamaan, saling bersinar satu sama lain. Sinar hitam dari inti teratai dan sinar keemasan dari manik emas berputar dan menyatu seperti dua aliran air yang bertemu. Kedua energi yang berbeda sifatnya ini ternyata mampu menyatu dengan sempurna. Cahaya hitam diserap oleh manik emas sementara cahaya keemasan diserap oleh inti teratai hitam. Kinyu yang menyaksikan fenomena ini merasa sangat bingung. Dia telah membaca banyak gulungan emas di kuil Dewa Penyihir dan mengingat berbagai informasi tentang tumbuhan langka, biji dan bahan-bahan lainnya, namun dia tidak pernah menemukan catatan apapun tentang manik emas ini. Rasa penasarannya semakin besar dengan niatnya Kinyu memanggil Paman Fu yang sebelumnya sedang menganalisis susunan formasi di alam Jianglan. Paman Fu segera muncul di samping Kinyu dan membungkuk hormat. "Tuan, ada yang bisa saya bantu?" Kinyu menunjuk ke arah manik emas dan teratai megah 9 kelopak. "Paman Fu, lihat ini." Paman Fu terkejut saat melihat teratai megah 9 kelopak. Paman Fu tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Dia menoleh ke Kinyu dan bertanya, "Tuan, bagaimana Anda bisa mendapatkan dua benda berharga ini?" Kinyu menjelaskan bahwa dia mendapatkan teratai megah 9 kelopak di kolam naga hitam sementara manik emas itu dia temukan di alam bintang gelap saat masih berada di alam abadi dan alam iblis. Dia kemudian bertanya apakah Paman Fu pernah mendengar tentang manik emas seperti ini. Paman Fu menggelengkan kepala. "Saya pernah melihat manik-manik emas sebelumnya tetapi tidak seperti ini. Tuan, bisakah Anda menjelaskan lebih detail tentang manik emas ini?" Kinyu menjelaskan bahwa manik emas ini sangat dingin, dikelilingi oleh air berat unsur emas yang bahkan lebih dingin dari air berat kesatuan, namun dia tidak tahu apa sebenarnya manik emas ini. Bahkan setelah mencari di semua gulungan emas, Paman Fu terkesima jika manik emas ini bisa membentuk air berat unsur emas maka ini pasti adalah harta karun spiritual Grand Mist. Namun selama bertahun-tahun mengikuti Tuan lama saya belum pernah mendengar tentang manik emas seperti ini di antara harta karun spiritual Grand Mist atribut dingin. Mendengar bahwa Paman Fu juga tidak tahu, Kinyu merasa sedikit kecewa, namun dia sudah mengantisipasi hal ini. Dia kemudian bertanya mengapa Paman Fu menyarankan untuk menyempurnakan manik emas ini. Paman Fu menjelaskan bahwa manik emas ini terlalu dingin dan memiliki kemampuan untuk membekukan jiwa. Kinyu memperkirakan bahwa dia tidak akan bisa menyempurnakannya sampai jiwanya mencapai tingkat jiwa embrio. Kinyu menghela nafas menyadari bahwa meskipun dia telah berada di puncak tahap dewa tingkat tinggi selama bertahun-tahun jiwanya masih belum mencapai terobosan. Paman Fu mencoba menghibur Kinyu, "Tuan, penghalang untuk mencapai keadaan dewa surgawi dari keadaan dewa tingkat tinggi sangat sulit. Banyak orang di alam ilahi terjebak di sini.
Lihat saja berapa banyak dewa tingkat tinggi di kolam naga hitam dan bandingkan dengan jumlah dewa surgawi. Kinyu tersenyum ringan. Dia tahu alasan ini tetapi tetap merasa cemas setelah terjebak di puncak dewa tingkat tinggi begitu lama. Dia memutuskan untuk mempelajari pemahaman spasial yang ditinggalkan oleh senior Zuo Qiumei. Setelah penelitiannya tentang susunan formasi mencapai tingkat keempat, dia berencana untuk menerobos ke tingkat dewa surgawi. Sementara itu Kinyu memperhatikan bahwa perubahan pada manik emas dan teratai megah 9 kelopak saling melengkapi dan akan menguntungkan keduanya. Jadi dia memutuskan untuk tidak mengganggu proses ini. Paman Fu kemudian bertanya mengapa Kinyu tidak memperbaiki tombak suci salju memudar di alam Jianglan di mana prosesnya akan 100 kali lebih cepat. Kinyu menjelaskan bahwa energi gelap dan kuning tidak bisa meninggalkan dunia universal, sehingga dia harus menyempurnakan tombaknya di sana. Kinyu menjelaskan bahwa energi gelap dan kuning tidak bisa meninggalkan dunia universal sehingga dia harus menyempurnakan tombaknya di sana. Kinyu memiliki firasat bahwa setelah dunia universal selesai berkembang dia akan memahami rahasia energi gelap dan kuning. Saat ini dia hanya tahu bahwa energi itu bisa digunakan untuk menyempurnakan artefak. Setelah itu Kinyu dan Paman Fu kembali ke alam Jianglan. Di sana Paman Fu memberitahu Kinyu tentang keadaan Heiyu yang telah berlatih menusukkan tombaknya selama lebih dari 100.000 tahun dalam kondisi khusus. Kinyu segera pergi untuk menemui Heiyu di puncak gunung. Heiyu berdiri dengan mata tertutup terus menusukkan tombaknya dengan kecepatan yang berbeda-beda. Kinyu memanggilnya dan Heiyu akhirnya berhenti. Dia terkejut mengetahui bahwa dia telah berlatih selama lebih dari 100.000 tahun. Kinyu menyadari bahwa Heiyu telah mencapai puncak tahap dewa tingkat tinggi, sesuatu yang sangat mengejutkan mengingat sebelumnya Heiyu masih berada di puncak tahap dewa tingkat menengah. Heiyu sendiri juga bingung dengan kemajuan pesatnya. Kinyu meminta Heiyu untuk menunjukkan serangan tombaknya. Heiyu menusukkan tombak batu ke arah Kinyu dan meskipun kecepatannya tidak cepat, Kinyu merasa sulit untuk memblokirnya. Dia terkesima dengan kemampuan Heiyu. "Xiaohei, kamu menjadi lebih kuat dariku," kata Kinyu dengan penuh syukur. Heiyu terkejut. Selama bertahun-tahun dia dan Hou Fei selalu mengikuti di belakang Kinyu. Merasa kesenjangan kekuatan mereka semakin besar, dia tidak pernah menyangka Kinyu akan mengakui kekalahannya. "Teruslah berlatih, teruslah berjalan di jalan ini," kata Kinyu mendorong Heiyu untuk terus mengembangkan kemampuannya. Tentu saja Kinyu menyadari bahwa meskipun dia memiliki dunia universal dan senjata yang kuat, namun Heiyu juga memiliki potensi yang luar biasa. Sehingga dia merasa bangga sekaligus terinspirasi oleh saudaranya Bude Yanti Permai ini.